Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari S1 Teknik Sipil A Angkatan 2024 sedang melakukan survei lalu lintas untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas dengan dosen pengampu Bapak Rizky Ridho Prakasa, STMT. Tujuan kami melakukan survei lalu lintas simpang tak bersinyal agar mahasiswa dapat merekayasa lalu lintas simpang tak bersinyal menjadi simpang bersinyal. Sebelum kami melakukan survei lalu lintas ini, kami telah mengukur masing-masing lengan simpang, yaitu sepanjang 6 meter. Kami melakukan survei lalu lintas di Jalan Raja Wali Sakti, yaitu sebagai simpang tak bersinyal, dan di Jalan Melati Indah sebagai jalan perkotaan. Nah, untuk survei lalu lintas ini ada 4 tahapannya nih. Yang pertama yaitu adalah perencanaan survei lalu lintas. Nah, untuk perencanaan ini kita harus tahu dulu nih mengapa survei ini kita perlukan. Informasi apa yang kita perlukan dari survei ini, lalu metode dan lokasinya di mana, lalu bagaimana hasilnya disajikan, dan bagaimana datanya akan kita analisa. Tahapan yang kedua adalah persiapan survei. Nah, di sini kita membutuhkan timeline-nya dan lokasi. Nah, di sini kami timeline-nya itu ada 2 sesi. Sesi yang pertama, sesi pagi, yaitu dari jam 7 pagi hingga 9 pagi. Dan untuk sesi keduanya yaitu sesi sore, yaitu pukul 4 sore hingga pukul 6 sore. Lalu lokasinya kami memilih Jalan Raja Wali Sakti. Nah, yang kedua kita membutuhkan yang namanya surveyor atau sumber dayanya. Surveyor kita di sini ada dari anggota staf kelas. Nih, ini dia. Lalu kita membutuhkan peralatannya nih teman-teman. Peralatannya kita gunakan di sini adalah dari aplikasi dari handphone, yaitu namanya Traffic Counter. Kita digunakan teman kita itu aja. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan survei. Di pelaksanaan survei ini ada yang namanya jenis survei lalu lintas. Ada 4. Yang pertama adalah volume atau arus lalu lintas. Dibagi 2, ada ruas dan simpang. Yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan dibagi 3 nih. Ada kecepatan setempat yaitu spot speed survey, kecepatan perjalanan yaitu travel speed survey, dan yang terakhir ada kecepatan gerak yaitu running speed survey. Yang ketiga adalah durasi parkir, dan yang keempat adalah tundaan lalu lintas. Tahapan terakhir yaitu adalah pemrosesan hasil, seperti ini. Berikut adalah hasil data dari survei yang telah kami lakukan. Setelah data survei dikumpulkan, maka kita dapat mencari level of service dari simpang tak bersinyal dan jalan perkotaan yang berpedoman pada PKJI tahun 2023. Sebagai contoh, kita akan mengerjakan data survei hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 pukul 7 pagi hingga 8 pagi. Berikut adalah data simpang tak bersinyal yang telah kami dapat saat survei. Nah,
Yang perlu kita cari pertama adalah kode dari simpang tersebut. Karena kita harus mencari derajat kejenuhan dengan rumus Q per C, jadi kita harus mencari Q atau volume lalu lintas terlebih dahulu dengan mengubah kendaraan per jam menjadi cm per jam. Selanjutnya mencari kapasitas dasar sebagai berikut. Cari faktor koreksi lebar pendekat rata-rata sebagai berikut. Kemudian cari faktor koreksi median pada jalan mayor, yaitu jalan arah utara dan selatan. Cari koreksi ukuran kota, gunakan data BPS tahun 2024 untuk mengetahui jumlah penduduk suatu kota. Selanjutnya, carilah faktor koreksi lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak bermotor sebagai berikut. Carilah faktor koreksi rasio arus belok kiri dengan menggunakan data belok kiri dalam satuan SMP per jam. Carilah faktor koreksi rasio arus belok kanan dengan menggunakan data belok kanan dalam satuan SMP per jam. Kemudian cari faktor koreksi arus dari jalan minor dengan menggunakan data volume jalan minor arah timur dalam satuan SMP per jam. Lalu cari nilai C atau kapasitas simpang dengan bersamaan berikut. Setelah Q dan C didapat, selanjutnya mencari derajat kejenuhan untuk mengetahui tingkat pelayanan simpang tak bersinyal. Terakhir, carilah tundaan rata-rata, tundaan pada jalan mayor, tundaan pada jalan minor, dan tundaan geometri simpang tak bersinyal. Selanjutnya kita mencari level of service jalan perkotaan. Berikut data yang kami dapatkan saat survei. Yang pertama, tentukan dulu tipe jalan perkotaannya dengan rumus berikut. Pengerjaan ini kita juga mencari derajat kejenuhannya, jadi carilah nilai Q atau volumenya sebagai berikut. Selanjutnya carilah kapasitas dasar dengan satuan SMP per jam. Carilah faktor koreksi kapasitas akibat perbedaan lebar lajur sebagai berikut. Kemudian cari faktor koreksi kapasitas akibat PA pada tipe jalan terbagi sebagai berikut. Carilah faktor koreksi kapasitas akibat KHS pada jalan sesuai data yang diberikan. Cari faktor koreksi kapasitas terhadap ukuran kota, gunakan data BPS tahun 2024. Kemudian cari nilai C atau kapasitas segmen dengan jalan persamaan berikut. Setelah Q dan C didapat, selanjutnya mencari derajat kejenuhan untuk mengetahui tingkat pelayanan jalan perkotaan. Selanjutnya mencari kecepatan arus bebas dengan menggunakan persamaan berikut. Itulah cara mengolah data untuk mendapatkan level of service dari simpang tak bersinyal dan jalan perkotaan berdasarkan PKJI tahun 2023. Terima kasih. Sebelumnya adalah contoh pengolahan dari data hari Senin jam 7 pagi hingga 8 pagi. Untuk data selanjutnya dikerjakan dengan rumus yang sama dan berikut adalah rangkuman hasil dari pengolahan seluruh data yang telah kami dapatkan. Dapat disimpulkan bahwa jam puncak pada hari Senin pada simpang tak bersinyal adalah pukul 8 hingga 9 pada pagi hari dan pukul 5 hingga 6 pada sore hari. Dan untuk hari Minggu terletak pada pukul 8 hingga 9 pada pagi hari dan pukul 4 hingga 5 pada sore hari. Dapat disimpulkan bahwa jam puncak pada hari Senin pada jalan perkotaan adalah pukul 7 hingga 8 pada pagi hari
dan pukul 5 hingga 6 pada sore hari. Dan untuk hari Minggu terletak pada pukul 8 hingga 9 pada pagi hari dan pukul 5 hingga 6 pada sore hari. Sekian hasil tugas survei jalan perkotaan dan jalan simpang tak bersinyal dari kami, kelas S1 Teknik Sipil A, Universitas Riau, dengan mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas dan dosen pengampu Pak Rizky Ridho Prakarsa STMT. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julius Instagram apa enggak? Arus lalu lintas. Dimana kalau di sini dibagi menjadi ruas dan